sedikit banyak apa ya kegiatan kami dari Bank Sampah Lentari. Dan mungkin nanti bisa kita sharing apa yang bisa saya jawab dan saya mampu jawab, insya Allah saya semampu saya, setahu saya. Dan alhamdulillah juga dari itu kita apa ya, ada dari UGM kita masukkan dari Mbak Ria baru tahun ini Pak, nah, SSI baru tahun ini. Kita dari SSI sudah dari tahun 3 tahun sebelum COVID ya Pak Tanti ya. Sebelum COVID awalnya kita MOU di Kalisodi sama Pak Prof ya. Kebetulan dulu ya UGM dan Prof itu apa undangannya langsung ke bank sampah. Jadi bukan ke pihak kabupaten gitu ya, langsung ke bank sampah. Jadinya terus terang ya, setiap ada kegiatan SSI yang kita ikutkan dari anggota kita. Nah, kemarin sudah tanyakan Prof tidak apa-apa, yang jelas pertama kali yang ditunjuk dari UGM untuk ikut SSI itu kan memang bank sampah Lentari. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih hubungan terus sama UGM. Monggo untuk seperti ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pelatihan yang apa diberikan UGM bisa manfaat buat kita pribadi dan buat orang lain. Yang jelas mari kita tetap apa ya kita dasari dengan keikhlasan hati kita tentang pengelolaan sampah dan tentang sosialisasi sampah dan lingkungan kepada keluarga dan masyarakat sekitar kita untuk saling menjaga. Insya Allah kalau benar-benar kita ikhlas dari hati, insya Allah kita ada berkah dari Yang Kuasa. Ya, saya kira yang bisa saya sampaikan hanya sedikit seperti itu. Monggo kita sharing, nanti bisa sharing bersama. Nanti kalau bisa sharing juga sama Pak Tare, Pak Lurah, saya pribadi dan teman-teman anggota bank sampah lainnya, yang mana nanti bisa saya jawab dan saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang bisa saya sampaikan karena pas pengetahuan saya sebatas itu, kita masih belajar bersama dan kurangnya pasti banyak sekali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Slamet selaku Ketua Bank Sampah Alam Lestari yang telah menyampaikan sedikit banyak sejarah berdirinya juga pengalaman-pengalaman dari Bank Sampah Alam Lestari yang sudah dilaksanakan. Sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, akan saya tambah sedikit mungkin Bapak Ibu bisa meriksa nih di sebelah utara nanti ada beberapa contoh produk dari kami, dari plastik, dari tas kresek yang kami buat kerajinan, mungkin ada bunga, ada brush, ada juga nanti piring dari bekas gelas minuman, ada juga anyaman tas ya, tas dari anyaman kresek, ada juga contoh ecoprint, kemudian juga contoh produk ecoenzim, tapi yang ecobricknya lupa nggak dibawa ini. Ya, kami beberapa inovasi-inovasi yang bisa kami lakukan. Kami melihat mungkin ibu-ibu juga nanti bisa melihat YouTube atau mungkin nanti pengalaman dari beberapa teman. Ada juga mungkin kalau ada beberapa pelatihan-pelatihan kami juga mengikuti pelatihan yang terakhir kemarin bersama Bu Ria ya SSI, tapi sebelumnya kami juga pernah ikut membuat wayang kristal, yaitu wayang yang terbuat dari botol bekas botol aqua. Mungkin nanti hanya untuk menambah pengalaman saja. Selain kunjungan-kunjungan, beberapa kunjungan yang sudah disampaikan Bapak Slamet tadi dari beberapa daerah, dari beberapa kabupaten,
kemudian instansi pemerintah, PKK, kami juga beberapa kali mendapat kunjungan dari anak-anak sekolah karena sekarang program pembelajarannya adalah P5, jadi keterampilan banyak sekali sampah-sampah yang didaur ulang untuk menjadi kerajinan sebagai mata pelajaran P5 di sekolah-sekolah. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Nanti kita dapat bertukar pengalaman, sharing-sharing bersama. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu tanya jawab ataupun ramah-ramah. Monggo mungkin dari Bapak Ibu dari rombongan pemerintah Desa Klaten, Ngalikotes Kabupaten Klaten, ada yang mau disampaikan atau mungkin ditanyakan? Monggo, waktu kami aturkan. Menelateni tentang sampah ini. Saya tadi masuk dari depan itu Pak, masuk itu kaget saya Pak. Iki desane resik tenan ya cah kula ngoten. Nggih, batin Pak ning kula mboten cah-cah kaya niki lho. Dene pun pun di atas 17 plus. Nggih. Ya Allah, iki desane kok lestari tenan kula ngoten. Ternyata ya memang alam lestari. Yang pertama tadi ternyata ada operasi sampah nih Pak, luar biasa. Terus yang kedua yang saya lihat itu apa Pak? Seragam ibu-ibu ini loh, ya Allah, bagus. Lucu Pak saya. Niki pun ngelis Pak ukurannya. Pak Carik pun ngelis. Ya. Saya lihat kok tambah cantik gitu melihatnya. Barangkali nanti Bu disponsori kula. Kemudian Pak Slamet saya ingin bertanya beberapa hal karena kan di sini bank sampahnya sudah maju ya, sudah istilahnya sudah berjalan beberapa tahun. Jadi mungkin sudah praktisi gitu, sudah profesional mungkin. Yang pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bagaimana mekanismenya sehingga terbentuk bank sampah yang berjalan sampai saat ini. Yang kedua, butuh berapa orang atau apa saja job desk-nya yang ada di bank sampah itu. Dan yang terakhir, bagaimana cara mencari atau MOU, yang maksudnya MOU kerjasama dengan pihak lain yang bisa memihaki sampah-sampah yang kami kumpulkan itu. Seperti itu Pak Slamet, mungkin bisa diberi pengetahuan kepada kami supaya nantinya kita bisa maju juga tong sampahnya. Nggih, ngoten matur suwun. Terima kasih Mbak Ria. Untuk apa ya, mekanisme bank sampah. Yang jelas awalnya kita pembuatan pengurus ya Pak, tentunya hampir sama dengan pengurusan organisasi lainnya. Yang jelas itu cuma kita ada itu untuk pengelolaan sampah, untuk ibu-ibu daur ulang sampah ada di situ untuk seksi-seksinya. Dan untuk awal kita pembuatan bank sampah dan berjalannya itu awalnya kita gerobak sampah dan kita sosialisasi pada warga. Ini kita dirikan bank sampah. Lah monggo ada sampah di rumah tangga, yang sampah organik, non organik, bisa kita ditabung ke bank sampah seperti itu. Nah, alhamdulillah pada tahun pertama dan kedua alhamdulillah sampai sekarang juga masih banyak yang eksis nih. Pertama kali kita kumpulkan dan kita tawarkan untuk pengambilan tabungan. Itu dulu kita awalnya dengan per 3 bulan sekali Mbak. Tapi di situ ada kesepakatan dari para warga nasabah. Itu diambil 1 tahun sekali sebelum Lebaran. Sampai sekarang Mbak. Itu ya. Nah, yang kedua tentang apa dan kita kerjasama Mbak. Kita kebetulan saya waktu pertama kali
habis gerobak sampah. Kita jual ke pengepul Jati Plastik Metuk. Dari sini kurang lebih sekitar 5-6 kilo. Itu di sana saya waktu jual pertama kali satu engkel itu dapat 217.000, Mbak. Karena apa? Karena kita belum bisa memilah dan tahu persis yang dipilah bagaimana plastik jenis apa, dan plastik itu banyak jenisnya sekali. Yang jelas kalau saya pribadi dari jenis plastik itu ada 36 jenis, Mbak. Tapi saya tidak mempelajari itu, yang saya pelajari dan saya alami itu yang ada di sekitar kita, yang jelas itu. Itu plastik warna harganya beda, plastik putih tipis dan tebal itu harganya juga beda. Dari jenis kardus juga, misalnya duplex seperti ini paling sekarang Rp600 per kilo. Kalau kardus lebih tinggi dan aqua itu sebetulnya lebih tinggi juga. Dan itu dari pihak Jati Plastik kita terus ada MOU kerjasama. Dan dari sana pun saya dapat ilmu banyak. Dari sana saya dikasih bagaimana caranya pemilahan sampah yang benar, nanti harganya. Ternyata dari pihak pengepulnya mengambil dan kita tidak dibayar, Pak. Minta petunjuk atau ilmunya, kiatnya untuk kami merengkuh warga lagi biar bisa berjalan lagi gitu. Bagaimana ya, Pak? Terima kasih, Bu. Ya, tadi sudah itu keluh kesah karena sudah mengawali bank sampah gitu. Memang semua pengepul itu belum tentu semua beres gitu. Alhamdulillah dulu saya juga ada beberapa pengepul yang memang komunikasi sama saya inginnya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya pilih-pilih, ternyata memang saya harusnya kerja di plastik seperti itu. Karena itu saya tadi sudah saya dari Jati Plastik itu semua mereka mau ambil dari sampah, dari beling pun mau. Dan mereka langsung Jati Plastik langsung membuat MOU sama kita. Dan saya lihat memang dulu belum sebesar sekarang untuk Jati Plastik. Memang saya lihat orangnya itu memang tanggung jawab. Sampai sekarang pun saya masih bekerja sama Jati Plastik. Dan untuk kiat-kiatnya untuk kita membuat bank sampah lagi dan berjalan lagi, monggo kita dasari dengan keikhlasan hati. Tidak usah merasa kita memaksakan dan dipaksakan. Nanti insya Allah ini banyak terus terang saya dan teman-teman bank sampah Lestari itu sudah beberapa kali kita diundang untuk merintis bank sampah. Tapi terus terang banyak yang mundur. Karena apa? Karena yang pertama, kita sering diundang untuk pembuatan pengurusan bank sampah itu karena ada KKN. Ada KKN kita buat bank sampah. Tapi kalau tidak didasari dengan niat kita dari individu kita, insya Allah KKN bubar ya bubar. Yang berjalan sampai sekarang seperti itu. Dan yang rintisan dari teman-teman kami yang berjalan sampai sekarang dari samping maupun dari luar Gading itu dari samping itu dulu pertama kali kita rintis dari satu perdukuhan. Sekarang sudah 1, 2, 3 perdukuhan sudah berjalan. Tapi mereka memang dari keinginan warga. Dari benar-benar keinginan masyarakat kita membuat bank sampah dan pengelolaan sampah.
Jadi biar mereka ada keinginan membuat pengelolaan sampah sendiri. Insya Allah nanti tetap jalan. Awal kita pembuatan bank sampah memang kita juga seperti itu, Mbak. Dan terus terang, saya jadi ketua bank sampah kan banyak komunitas, terutama mungkin istri saya mungkin merasa cemburu juga bisa. Karena apa nih? Dari sekian apa ya? Dari sekian komunitas bank sampah di Bantul itu 80% ibu-ibu perempuan. Dulu pertama, dulu saya tinggal, wah saya ajak, aku ndarani apa-apa repot-repot. Melu lawatan jak melakukan komunitas akhirnya berjalan dengan waktu kan nggak tahu ternyata komunitasnya seperti ini, keadaannya seperti ini. Saya terang tidak neko-neko mesah ibu juga. Nah pasnya itu Pak, nek buat melu nggak ngerti Pak. Tapi ini gak anu Mbak, terjadi kepaten. Dan saya kalau ngetutke to. Lo mboten iso napa-napa. Nggih. Mbak beli yang jelas napa nggih? Itu napa nggih? Sedikit pengalaman kula meniku karena memang kita adanya bank sampah, kita banyak pengalaman, tentunya kita banyak teman-teman dari luar komunitas lain itu bisa menjadi apa ya, motivasi kita, pengalaman kita yang belum ada di kita, sana sudah ada, bisa kita terapkan di komunitas. Dan kebetulan memang kalau IPM Gym dulu memang dari Jateng itu memang pertama kali memang dari komunitas saya Mbak. Pertama kali 3 tahun yang lalu, kurang lebihnya seperti itu. Dan hasil pembuatan fermentasi kita dari 11 orang Bantul itu sudah kita labkan, hasilnya bagus. Nah, kita dapat rekomendasi dari PMI nasional langsung itu bahwa IPM Gym dari RLB Bantul itu memang layak digunakan untuk kesehatan dan mengganti geser. Dan kita sampai sekarang masih kerjasama dengan Dinas Peternakan dan Lingkungan PMI Bantul juga Jogja. Dan kebetulan ini bulan-bulan ini kita ada MOU dari Wismo dan Samitek untuk mengurangi limbah tersebut, nilai bau tersebut, memakai ekoenzim. Itu kita baru ada komunikasi, baru berjalannya rembuk-rembuk, insya Allah bulan ini kita ketemu di Wismo, sudah ada surat kemarin. Wah, nah itulah kita kita jalankan kegiatan yang positif, insya Allah kita banyak teman, banyak saudara, tapi ya memang banyak pengorbanan yang jelas, pengorbanan meninggalkan tanggung jawab rumah itu jelas, tapi dari anggota saya tidak pernah memaksakan. Monggo kalau mau ikut, misalnya ada komunitas sana ke sana monggo, saya tidak pernah memaksakan. Maksakan enggak, istri saya pun tak tanyakan melu ora, melu beneran kula ngoten iki. Nuwun sewu, Mbah. Selamat, Mbah menapa Pak? Menapa? Oh, Mas. Mas nggih, Bu. Mbah, sih. Mbah selamat. Nggih. Nggih, nderek nerangaken Bapak Ibu saya Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kalikotes, penanganipun Pak Lurah. Jadi dari yang saya dengar di sini tadi, saya jadi merasa ini ya Pak. Jadi ketika yang ngendiko itu seorang yang ngendiko itu dari hati dan didasari oleh pengalaman, itu memang sampai ke hati juga ya Pak ya. Jadi memang tidak. Jadi dari yang Pak Mbah Selamat sampaikan tadi,
memang ada beberapa hal yang menjadi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pendirian bank sampah itu. Pertama mungkin nanti kalau saya lepat dipun anu ya Pak leresaken sih. Jadi yang pertama itu memang yang pertama kesadaran dalam diri, dalam hati untuk mengelola sampah untuk apa namanya dalam pengelolaan sampah itu. Yang kedua memang harus ada motor penggeraknya ya Mbak ya. Jadi memang harus ada seseorang atau sekelompok yang memang fokus dalam bidang itu. Kemudian selanjutnya kita tidak bisa berjuang sendiri, ngaten sih. Jadi memang harus ada kerjasama yang baik antara pengelola bank sampah dengan masyarakat atau warga itu. Nah, mungkin dari 3 hal itu, tadi kalau dari Bu Yuli tadi dari wilayah salah satu RW kami itu memang sudah ada yang memulainya Bapak. Karena memang ketika ada pengelolaan sampah, ada itu memang awalnya itu memang semangat, ayo kita, nah, seperti itu. Tapi seiring waktu mungkin karena kurang kurang apa ya? Iya, jadi mungkin dalam hatinya itu kurang dari hati yang paling dalam seperti itu Pak, atau mungkin juga kurang dukungan dari semua pihak, atau mungkin kurang apa ya namanya? Ya pokoknya kurang lah Pak, karena belum jalan itu mesti kurang. Itu sehingga mungkin sedikit saja mungkin dari Mbah Slamet untuk apa ya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Iya, cinta lingkungan seperti itu, cinta lingkungan melestarikan bumi ya itu ya. Itu mungkin diawali selain tadi dari kalau tadi kan dari Mbak Slamet sendiri dan teman-teman sih. Kemudian untuk ke warga itu apakah dengan sosialisasi atau dalam pertemuan-pertemuan itu atau dari hati seperti itu Mbak. Sehingga nanti mungkin kami dapat meniru kemudian agar tidak berhenti di tengah jalan itu tadi. Atau mungkin kalau tidak berhenti di tengah jalan ya kayak hidup segan mati pun tak mau seperti itu. Mungkin itu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.